Halo semuanya, selamat datang di Abu-Abu Berkata, podcastnya Himpunan Mahasiswa Teknik Pertambangan Universitas Syah Kuala. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama kami di podcast Abu-Abu Berkata, podcastnya HMTP USK. Setelah sekian lama gak ada kabar nih dari podcast Abu-Abu Berkata, dan pada kali ini kita tuh sudah masuk di season 3, jadi di periode yang terbaru dan di episode yang pertama tentunya. Nah, di episode pertama kali ini tuh kita telah kedatangan tamu kita, yaitu dari Ketua Rimung Nanggro HMTP USK, yang mana Rimung Nanggro tersebut adalah divisi pengembangan dari mahasiswa teknik pertambangan yang untuk mengikuti ajang-ajang kompetisi dari universitas-universitas yang menyelenggarakannya. Dan pada tahun kali ini Rimung Nanggro tersebut sudah mengikuti tiga lomba, yaitu dari SMG, SMEN, dan yang terakhir itu adalah dari ISMG. Baik, ini dari Bang Muhammad Khalid sendiri yang sebagai Ketua Rimung Nanggro-nya. Gimana Bang? Kabarnya Bang? Alhamdulillah sehat. Halo semuanya, kenalin aku Khalid. Jadi di sini aku menjabat sebagai Ketua dari Divisi Rimung Nanggro HMTP USK periode berjalan. Oke, kebetulan aku sama Khalid juga satu angkatan, jadi kita ngomongnya panggil Khalid aja ya, sama kayak abang aja ya, nggak usah terlalu formal kali ya. Nah, sebelum itu mungkin banyak dari teman-teman semua nih, dari sobat-sobat podcast Abu Berkata ini nggak tahu nih Bang, Rimung Nanggro itu apa sih Bang sebenarnya? Nah, jadi gini kawan-kawan semuanya. Jadi Rimung Nanggro itu sebenarnya diambil dari bahasa Aceh. Jadi artinya itu bisa dikatakan sebagai harimau negeri. Nah, untuk divisi Rimung Nanggro itu sendiri merupakan divisi yang mewadahi mahasiswa-mahasiswa teknik pertambangan Universitas Syah Kuala untuk berlatih dan berlomba terkait mining games dan juga main design. Nah, jadi gitu Bang. Jadi di HMTP USK ini tuh Rimung Nanggro tuh termasuk dalam divisi Bang ya? Ya, jadi di periode kali ini tuh Rimung Nanggro berdiri sebagai divisi sendiri, dan juga dalam divisi itu nantinya bakal dibentuk tim untuk pelatihan dari Rimung Nanggro dan juga tim inti yang bakal dibawa ke perlombaan di univ luar. Oke. Nah, sebelum itu untuk Abang membentuk suatu timnya itu ada requirement atau ada penyisihan gitu Bang? Kalau untuk teknis sih, jadi di awal kepengurusan kami ngadain yang namanya upgrading. Nah, jadi upgrading itu kami bakal memaparkan materi terkait mining games dan juga main design. Jadi di upgrading ini gunanya untuk ngenalin lah ke mahasiswa-mahasiswa MTP USK apa sih itu mining games dan apa aja itu main design. Dan nanti setelah kami upgrading, kami bakal buka recruitment atau oprek. Dan setelah di open recruitment itu kami baru mulai bentuk pelatihan-pelatihan di setiap cabangnya. Ada pelatihan mining games dan juga pelatihan main design. Jadi nanti setelah kami dapat info lomba nih, kita bakal main di sini. Baru nanti kita bakal ngadain seleksi untuk membentuk tim intinya gitu. Oh, gitu ya. Nah, untuk yang pertama itu kan kita ada berangkat kemarin tuh ke SMG ya, Bang ya? Ya, SMC gitu. Oh ya, SMJ ya. Sorry. SMJ itu adalah si Binjai Mining Competition, kawan-kawan, yang diselenggarakan dari Universitas Jambi lebih tepatnya. Ya, Bang ya? Ya, benar. Nah, itu gimana kemarin tuh Bang? Kapan tuh berangkatnya ke sana? Jadi untuk SMC yang kemarin kami ikutin itu tepatnya di tanggal 20 sampai 25 Mei di tahun ini 2023. Jadi SMC yang di bulan 5 kemarin itu merupakan acara pertama dari Universitas Jambi. Jadi itu SMC 1, itu CGJ Mining Competition 1. Jadi lebih kurang 1 minggu lah kami di sana kemarin di Jambi itu. Terus di SMC itu tuh apa aja sih Bang cabang-cabang lombanya atau gimana lah gitu lombanya di sana? Kalau untuk cabang lomba kemarin ada 7. Awalnya ada 7. Jadi ada written test. Jadi written test itu merupakan tes tertulis lah. Jadi bakal ada soal untuk choice dan juga esai, dan itu bakal dikerjakan sama masing-masing tim. Lalu yang kedua itu ada lomba penning. Di penning itu kita bakal ngedulang. Jadi kalau kawan-kawan tahu teknik pendulangan emas tradisional di daerah-daerah terpencil itu, nah kita bakal ngadain simulasi kayak gitu. Jadi kita bakal misain material berharga dari mineral pemotornya.
mineral berharga dari material pemotornya. Dan untuk yang dipakai kemarin itu materialnya berupa pasir besi. Dan yang ketiga itu ada lomba bench blasting nih, atau BB biasa dikenal. Jadi di BB itu kita kayak merancang simulasi peledakan untuk jenjang peledakan taman terbuka. Terus yang keempat ada tie-in. Tie-in itu sama kayak BB, peledakan juga, tapi bedanya di tie-in ini kita melakukan peledakan di underground, di bawah tanah. Terus yang kelima itu ada lomba hand marking. Nah, hand marking ini kita kayak mensimulasikan proses loading, hauling, dan dumping dengan alat konvensional berupa lori atau grek biasa dikenal di sini. Jadi itu simulasinya tuh kita tuh kayak nyekop gitu ya, material gitu ya. Kita nyekop material, kita dorong pakai alat angkut itu, kita dumping gitu. Oh, jadi itu kayak simulasinya kita tuh yang nyekop tuh sebagai ekskavator atau bulldozernya, terus greknya itu sebagai dump trucknya gitu ya, Om ya? Ya, benar. Terus untuk lomba ke-6 itu kemarin ada lomba main plan design. Jadi mungkin dari namanya juga udah ketahuan ya. Jadi kita bakal merancang desain tambang dengan kriteria-kriteria dan parameter yang diberikan oleh panitia. Terus di sana juga ada satu lomba yang menarik nih. Itu lombanya standar penetration test atau disingkat SPT. Nah, itu gimana coba? Nah, jadi SPT ini kemarin itu awalnya dijadikan lomba, tapi karena beberapa pertimbangan jadi cuma dijadikan buat sarana belajar aja dari univ-univ luar. Jadi contohnya kayak kami kemarin nggak jadi dilombakan acara itu. Jadi cuma buat nambah-nambah ilmu aja sih. Jadi kalau untuk teknis SPT itu apa? Jadi di SPT itu kita bakal ngambil sampel tanah kayak coring gitu. Kita bakal ngambil sampelnya, terus kita bakal ngeliat nih jenis tanah itu gimana, terus kayak butuh berapa tumbukan untuk tanah itu terambil. Jadi pakai alat yang lumayan berat lah sih, lumayan besar juga alatnya. Manual. Jadi harus berfisik Ya. juga tentunya, Bang, ya, kalau tenaga ekstra sih itu. Jadi mungkin itu untuk teman-teman yang baru tahu. Jadi tim Rimu Nanggro itu harus memiliki fisik yang kuat tentunya ya, Lid ya. Sama otak juga. Ya, itu harus kita balance kan, karena biar enggak kita tuh cuman bisa kerja otot aja tapi bisa kerja otak juga. Oke, mungkin bisa lanjutin, Bang. Terus mungkin ini sih yang mau aku sharing terkait pesertanya mungkin ya. Oh, boleh. Nah, jadi kemarin di SMC itu kami bersaing dengan 5 univ berbeda. Tentunya ada dari tuan rumahnya Universitas Jambi, itu nama tim mereka Pionero. Terus ada juga dari UNP, Universitas Negeri Padang dengan nama tim Abizar Ranger. Terus ada dari Universitas Bangka Belitung, itu nama timnya Satam ID. Terus ada dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya atau UNTAS, itu nama timnya Helium kalau nggak salah. Sama yang terakhir itu ada dari FPTIN di Padang. Nah, setelah kita mengikuti semua cabang lombanya itu dari tim Rimu Nanggro kita nih dapat menang apa aja sih, Lid? Nah, kalau prestasi itu kemarin kami bisa mengambil 3 juara lah dari 6 cabang lomba. Jadi Aplaus dulu. Kita tolong tambahin sound applause ya, biar makin meriah. Nah, jadi pertama kami dapat juara 2 di Penny, kemudian juara 3 di written test, dan juara 3 di main plan design. Ini cukup memberikan kemajuan lah untuk yang sebelumnya, bisa improve juga lah dari Bang Khalidnya sebagai tim Rimung yang udah memanage tim-timnya juga. Dan kebetulan Abang berangkat juga ya, mau ikut ke sana juga? Ya, kemarin aku kebetulan berangkat sebagai manajer dari Rimung Nanggro. Oke. Terus gimana selama di sana itu, gimana rutinitasnya atau keseruan ikut lomba itu gimana sih? Kalau dibilang keseruan, cukup seru sih, karena kita dapat relasi baru tentunya kan. Kita dapat teman-teman dari univ luar, terus kita dapat pengalaman baru, kayak kita bakal dapat banyak pengalaman yang mungkin kita nggak dapatin di bangku kuliah. Kayak teknis-teknis di lomba itu kan sesuatu ilmu yang menarik lah dan cukup baru juga bagi kita. Terus juga yang serunya kemarin kami di sana nggak cuma lomba doang. Jadi kegiatan di sana itu dimulai dari opening ceremony dan juga sebenarnya, terus dilanjutin dengan technical meeting, lalu
2 hari lomba. Setelah lomba itu kami pergi, bisa dibilang jalan-jalan mungkin ya. Tapi itu sekalian belajar juga. Jadi kami kemarin sempat diajak ke Geopark di Merangin. Jadi sana kami melihat kayak banyak struktur-struktur geologi lah yang ada di sana. Cukup menarik sih itu. Terus baru ditutup sama closing ceremony ya pasti. Tentunya selama pergi ke sana itu pasti ada kendala dong Bang, gitu kan. Mulai dari mungkin teknisnya atau dari anggotanya sendiri gitu, atau mungkin dari kalinya sendiri gitu kan, pasti ada tentu kendala gitu. Mungkin selama di sana dan balik lagi ke Banda Aceh itu apa kendalanya yang ada mungkin itu? Kalau kendala mungkin yang paling aku notice itu di waktunya. Jadi kemarin itu kami pergi di SMC itu bertepatan dengan ujian akhir semester kan. Wah, Jadi itu aja sih yang berat. Itu pasti berat sih. Itu gimana tanggapan dari dosen-dosen teknik pertambangan sendiri? Nah, jadi kemarin sebelum berangkat itu kami juga udah mulai nge-push lah, kayak kami jumpain dosen-dosennya, boleh nggak Pak, Bu, kalau misalnya kami ujian duluan atau kami ujian susulan nanti setelah kami balik gitu. Jadi itu cukup struggle di situ sih, dimana kami harus nyiapin tim, kami harus matangin persiapan kami, tapi kami juga harus bagi waktu dengan ujian akhir semester. Tapi dengan banyak keterbatasan dan rintangan yang sudah dilewati dari tim Rimunangro tersebut, Rimunangro bisa improve juga kok. Mereka juga dapat 3 piala, yang kebetulan dari ada juara 3 dan 2 piala dan 1 piala dari juara 1. Dan tentunya ya kita harus support terus lah untuk kawan-kawan juga atau selanjutnya gitu biar bisa lebih mengembangkan lagi. Terus dari pihak panitia di sana tuh gimana sih sambutannya selama di sana? Kalau untuk panitia seru sih, servis mereka itu bagus bisa aku bilang. Kayak kami itu kayak nggak ngerasa ada keterbatasan di sana. Jadi kayak kami butuh apa, panitia itu langsung sacet lah gitu. Ya. Jadi kayak Cepat tanggap lah ya. Dan juga mereka juga welcome aja sih sama peserta dari luar. Terlebih lagi kan banyak juga teman-teman dari Unifor juga kan. Jadi kami saling berbaur aja gitu. Saling sharing juga, tukar info-info tentang perkuliahan, tentang himpunan, banyak lah yang dapat gitu. Itu dari 6 tim sama-sama Rimunangro itu kan banyak tuh, dari berbagai macam profil kah mereka, dari bermacam bagai asal juga tentunya gitu. Itu gimana untuk penggabungan culture-nya atau dari segi perbedaan segi bahasa, segi mungkin sense job-nya gitu. Itu gimana cara kalian untuk menyatukan lah sama orang-orang itu? Sebenarnya nggak sulit ya, karena kan itu juga walaupun kita beda-beda suku atau beda pun apa gitu, tapi kita tetap satu gitu, kita sama-sama anak tambang. Nah jadi dengan itulah yang bisa menyatukan kita semua. Ya mungkin di awal-awal datang di sana kita kayak masih canggung lah, apalagi kan juga kita di awalnya ada berkompetisi dulu nih, bersaing dulu dengan sehat, baru mungkin setelah kompetisinya itu baru mulai agak membaur. Kayak udah lepas lomba itu udah lepas aja beban, jadi tinggal cari-cari teman aja sih di sana, kayak asik-asik aja. Terus kan kebetulan aku juga ikut kan kemarin tuh yang dari cabang dari perlombaan ISMG gitu ya kawan-kawan. Jadi sekurangnya aku ada ngerasain lah jumpa dengan kawan-kawan baru dari univ yang mungkin kita tuh belum pernah berjumpa dengan mereka gitu. Itu banyak cerita, banyak jokes juga lah tentunya gitu. Mungkin cerita keunikan dari daerah mereka gitu. Terus ada cerita juga keunikan dari universitas mereka tentunya gitu. Yang mana itu seru banget sih gitu. Jadi jangan sia-siain lah kesempatan itu. Terus gimana sih Bang proses latihannya selama mempersiapkan ikuti kompetisi-kompetisi itu? Kalau untuk proses latihan itu balik lagi kayak yang tadi yang kayak karena bertepatan dengan jadwal ujian, jadi kami bisa dibilang mungkin masih kurang mateng lah. Mungkin dari kami ngerasa mateng tapi masih kurang aja gitu. Karena kan juga buat cari jadwal dari timnya ini agak sulit di situ. Iya tentunya. Karena kan nggak bisa membagi waktu sama kuliah juga kan. Karena fokusnya juga terbelah juga. Ya benar. Tapi kalau untuk keseluruhannya mungkin
cukup membanggakan lah Ya. dengan persiapan yang segitu mepet dan juga segitu sulitnya dari jadwal. Itu dari pelatihnya itu siapa yang latih? Kalau Nah. dari kita itu. Kalau untuk pelatih kemarin kami minta tolong dengan abang-abang lighting atau kakak-kakak lighting dari senior mungkin dan juga dari teman-teman yang paham lah gitu, paham untuk teknisnya, untuk segala macamnya. Jadi kami kayak gitu. Tapi banyak juga kami yang memang latihan mandiri. Gitu. Kami kayak perdalam lagi. Kami tes jawabannya sendiri, kami tes kerjain soal. Lebih banyak kayak gitu kemarin. Lebih banyak latihan mandiri lah ya. Ya. Belajar otodidak gitu dari YouTube juga ya. Ya. Ada aku dengar juga belajarnya dari YouTube guys. Jadi banyak kestrugglean lah untuk kami itu berlatih gitu dari segi waktu latih juga sama ya dari kesiapan alat-alat itu juga kadang ada beberapa alat yang nggak bisa di waktu yang di semua waktu gitu ya. Itu pasti bakal susah sih untuk kita tuh memperdalamnya, tapi itu nggak menjadi halangan tentunya untuk kita karena harus pintar-pintar cari waktu lah gitu ya, biar kita tuh bisa tetap improve ke depannya gitu. Setelah dapat torehan 3 penghargaan ini, gimana untuk menurut kalian sendiri harapannya pada Rimung Nanggro untuk kepengurusan berikutnya? Kalau untuk harapan udah jelas lah ya, semoga Rimung Nanggro tahun depan bisa lebih lagi dari periode sekarang dan tentunya semoga bisa dapat juara umum. Amin. Itu dia. Itu paling penting sih. Terus Sama satu lagi pesan dari aku mungkin jangan cepat puas lah sama yang udah dapat, karena kita masih kecil lah, masih banyak event di atas kita. Yeah. Tapi kita juga jangan sampai kecil hati, jangan merasa kita minder, kita nggak bisa ini, kita nggak bisa itu. Enggak, kita juga bisa kok, semangat. ya, semangat buat kawan-kawan semua. Oke, terus ada cerita yang menarik atau cerita lucu cerita lucu apa sih selama di sana gitu nih? Atau mungkin dari tim-tim kita sendiri gitu, ada yang aneh atau yang lucu gitu dari kebiasaan-kebiasaannya gitu. Kalau cerita lucu mungkin apa ya? Mungkin karena kami satu kamar 5 orang kali ya, cowok-cowoknya. Jadi kami sana satu kamar 5 orang nih. Kalau ada yang belum tahu ya. Jadi kami sana satu kamar 5 orang. Jadi di situ kayak langsung kelihatan aja lah kebiasaannya. Ya. Entah yang si A tidurnya gimana, si A ini kegiatannya biasanya ngapain aja, entah dia sleep call, entah dia teleponan atau apa. Buset. Jadi situlah kelihatan semua lah kedok-kedoknya. Kebongkar lah semua aib dari situ. Ada yang tidurnya tuh harus nge-scroll TikTok dulu. Ya, ada yang sampai ketiduran juga. Memang harus scroll TikTok tuh baru ketiduran orangnya. Ada tuh macam-macam lah pokoknya. Terus kesan dari kalian sendiri selama mengikuti semua perlombaan yang dari Rimung Nanggro ini apa sih? Kesannya lah. Kalau kesan Rimung Nanggro ini bisa dibilang cukup bagus lah. Sebagaimana dari mahasiswa teknik pertambangan di USK. Karena dengan ikut lomba di luar itu kita bisa dapat banyak hal teman-teman. Jadi kayak kita dapat masalah teknis yang belum pernah kita jumpain. Kita dapat tekanan berpikir juga, karena kan itu ada kompetisi ya. Terus juga kita jadi keluarlah jiwa-jiwa kompetitif kita pengen dapat juara ini, kita pengen dapat juara ini. Sampai paling penting kita dapat relasi sih. Iya sih. Itu yang paling Banyak berkesan. teman-teman juga, apalagi mungkin dapat relasi dari juri-juri yang di sana gitu ya. Pastinya tentunya itu pasti dari juri-juri dari perusahaan-perusahaan lah Ya. yang ada di daerah sekitar gitu kan. Apalagi kan kalau kata orang ya, dunia pertambangan ini kecil gitu kan. Jadi mungkin orang yang bakal kita jumpain itu aja orang. Pasti orang tambang Nah, juga gitu. Jadi dengan kita membangun relasi secepatnya mungkin kita bakal gampang di dunia kerja ke depannya. Iya sih. Oke, mungkin kita cukupkan aja pembahasan kita di podcast kita hari ini, Lid. Membahas tentang Rimung Nanggro yang berkompetisi di SMC atau Sekijai Winning Competition. Mungkin kita bisa berjumpa di next episode dari podcast Abu-Abu Berkata kita. Semoga kita diberikan kesehatan juga untuk kita semua. Dan untuk sobat Abu-Abu Berkata nih, jangan lupa pantengin kami terus dan follow akun Instagram dari HMTP USK dan juga akun dari YouTube dan Spotify kami. Oke, sampai jumpa di next episode Abu-Abu Berkata, podcastnya HMTP USK. Hidup tambang! Tambang selalu jaya, wah!